Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah perusahaan raksasa dari Amerika Serikat, yaitu 3M atau 3M, yang naga-naganya diperkirakan di ambang kebangkrutan. Oke, nah sebelum saya ulas beritanya, apakah ada dari Anda yang tahu 3M atau 3M ini singkatan dari apa? Oke, ternyata itu singkatan itu. Nah, singkatannya ini, Minnesota Mining and Manufacturing Company. Jadi 3M itu singkatan dari Minnesota Mining and Manufacturing Company. 3M ini dikenal sebagai perusahaan yang sebenarnya inovatif gitu ya. Kalau Anda tahu kayak stiker kuning yang di atas kertas itu yang bisa ditempel di buku, bisa ditempel di lemari es yang Anda bisa tulis ya, 3M sticky note gitu ya, yang lengket tapi bisa dicabut lagi, itu dari 3M. Walaupun sekarang yang merek-merek lain pun banyak gitu ya, tapi yang pertama kali meluncurkannya 3M. Dia beli dari sebuah perusahaan yang kecil kemudian dibesarkan. Kemudian apalagi 3M ini terkenal? Dulu kalau zamannya disket gitu ya, itu juga 3M bermain di sana. Tapi sekarang karena zaman disket sudah tidak ada lagi ya, dia tidak memproduksinya. Kemudian apalagi? Kaca film mobil, banyak lah. Nah, 3M ini juga memproduksi penutup telinga untuk para anggota militer Amerika Serikat yang berperang, supaya menutup kebisingan peluru yang mendesing gitu ya, tembakan-tembakan itu kan bising gitu ya. Dia memproduksi penutup telinga untuk para tentara Amerika Serikat. Nah, gara-gara itu dia dituntut. Nah, apa ceritanya sehingga 3M bisa dituntut? Gara-gara produksinya itu penutup telinga untuk para tentara Amerika Serikat yang berperang di lapangan. Dan apa hubungannya sehingga dia bisa bangkrut gara-gara itu? Menarik kan? Nah, di sini ini berita sebenarnya di sini kan 28 Januari 2022. Sebenarnya gugatan itu sudah berlangsung dari tahun 2021. Di sini di Business Insight-nya Kontan di edisi Januari 2022 awal tahun, beritanya adalah kalah lagi di gugatan yang ke-11. Berarti sebelumnya ada gugatan-gugatan ya. Nah, 3M dikatakan harus bayar ganti rugi dengan nilai besar. Nah, ini sih sebenarnya suatu gugatan yang sekian gitu ya. Karena ternyata 3M itu banyak digugat gitu ya. Tapi kita konsentrasi sama gugatan ini aja ya. Nah, di sini dikatakan juri di pengadilan federal pada hari Kamis ya, awal Januari itulah ya, memenangkan gugatan 2 veteran Angkatan Darat Amerika Serikat terhadap 3M. Penggugat menyatakan produk 3M yang mereka gunakan saat bertugas sebagai prajurit telah merusak telinga mereka, alat pendengaran mereka. Nah, juri dalam pengadilan federal di Pensacola, Florida, memihak 2 veteran Angkatan Darat Amerika Serikat, yaitu Ronald Sloan dan William Wayman, dan meminta 3M membayar 110 juta. Ya, perinciannya 15 juta untuk kompensasi ya untuk masing-masing penggugat. Dan kemudian masing-masing dari penggugat ini mendapatkan ganti rugi juga sebesar 30 juta ya. Nah, ini adalah pembayaran ganti rugi yang terbesar ya.
Masing-masing menerima ganti rugi ya 22,5 juta katanya ya. Nah, kedua pria itu termasuk di antara hampir dari 300.000 peserta wajib militer yang menggugat 3M ya, yang menjadi gugatan massal terbesar di Pengadilan Federal Amerika Serikat. Para penggugat ini yaitu mantan tentara menuduh bahwa alat peredam suara ya penutup telinga dari 3M itu yang disebut dengan Combat Arm Earplug version 2 cacat desainnya. Akibatnya alat pendengaran mereka rusak. Ya. Kemudian juri yang ikut di dalam pengadilan itu, kalau di Amerika ada juri gitu ya. Juri itu yang memberikan pendapat nantinya. Menemukan bahwa penyumbat telinga 3M itu rusak dan mereka bertanggung jawab untuk menyebabkan kerusakan pendengaran yang tidak dapat diperbaikinya, sehingga dua tentara ini tidak lagi bisa melayani negara dengan baik gitu ya. Nah, tapi pengacara dari 3M ini akan mengajukan banding ya. Nah, dikatakan menariknya 3M ini sebelumnya memenangkan 2 sidang terakhir yang melibatkan penyumbat telinga. Karena gugatannya banyak ya, tapi yang sebelumnya katanya perusahaan ini memenangkan 2 sidang terakhir ya, dan mengatakan bahwa 3M tetap memiliki komitmen untuk menjaga keamanan militer Amerika Serikat. Nah, yang membuat penyumbat telinga atau penutup telinga bentuknya mirip seperti earphone kecil gitu yang dimasukkan ke lubang telinga, itu adalah Aero Technologies yang dibeli oleh 3M pada tahun 2008 ya. Nah, Aero Technologies ini, anak perusahaan 3M ini, mengembangkan produk tersebut ya. Nah, para penggugat yaitu mantan tentara ini menuduh 3M ini menyembunyikan cacat desain ya, memalsukan hasil tes ya, dan gagal memberikan instruksi untuk penggunaan penyumbat telinga yang benar. Nah, persidangan gugatan ini katanya adalah persidangan yang ke-11 dan telah mencapai vonis. Nah, penggugat dalam 6 persidangan ya telah memenangkan lebih dari 160 juta. Juri nah, ini yang menarik nih. Dari persidangan ke-11 di 5 lainnya ternyata ada juga juri yang membela 3M. Nah, akan ada 5 persidangan lagi yang dijadwalkan tahun ini. Oke? Nah, catat ya. Di Januari ini sudah ada yang memenangkan, walaupun 3M banding ya, tapi ini masih kecil. Baru 110 juta dolar. Baru 110 juta. Bilang kecil enggak juga ya. 110 juta dolar itu berapa itu? Wah, enggak lu, besar lu ya. Anda kali saja ya dengan 15.000 ya. Ya lumayan lah, bisa berapa triliun lah gitu ya. Nah, tapi ntar kita lihat lagi yang besar ini cuman 110 juta dolar. Nah, kemudian di sini di pertengahan Agustus ya. Nah, ini lebih besar lagi. Kalau tadi kan cuma 110 juta dolar ya. Kalau ini 100 miliar. 100 miliar. Widih. Kalau saya hitung itu 1.500 triliun. 1.500 triliun. Tadi kalau yang 100 juta cuman 150 triliun. Ini 100 miliar. 1.500 triliun. Saya asumsi 1 dolar 15.000 lah, biar mudah hitungnya ya. Nah. Nah, di sini kita lihat ini beritanya di pertengahan Agustus ya. Nah, di sini perusahaan ini 3M ya menghadapi suatu gugatan yang memungkinkan mereka mengalami kerugian 100 miliar dolar alias 1.500 triliun. Wih. Ya, sehingga ya bisa membuat mereka bangkrut ya. Ya, karena gugatan dari para mantan tentara ini. Wih.
aturan mau dapat untung jual penyumbat telinga, tapi karena penyumbat telinganya cacat, ini menurut gugatan, sekarang menghadapi tuntutan 1.500 triliun. Ya, karena para veteran ini menyatakan dia punya pendengarannya itu jadi rusak. Ya, nah di sini kerusakan pendengaran itu, ya, sehingga membuat atau terbitnya gugatan-gugatan, ya, sebanyak 230.000 gugatan. 230.000 gugatan. Artinya berita yang Januari yang pertama kali saya bacakan tadi itu hanya salah satu di antaranya, ya. Nah, ini ada 230.000-an gugatan yang berhubungan dengan penyumbat telinga yang dipakai oleh para tentara Amerika ini, ya. Waduh. Jadi ada kemungkinan katanya, ya, dalam beberapa tahun ke depan kita bisa, atau kemungkinan katanya 3M ini bisa bangkrut gara-gara gugatan ini, ya. Nah, kemudian seperti biasa lah, ya, communication manager dari 3M ini, Sean Lynch, berkata bahwa mereka tidak setuju bahwa pernyataan penyumbat telinganya itu membuat pendengaran para veteran ini jadi rusak. Mereka tidak setuju karena mereka bilang itu hanya spekulasi, ya. Nah, seperti biasa lah, ya, namanya orang mau membela, ya, silakan saja, ya. Nah, di sini dikatakan beberapa saat lalu, ya, perusahaan ini atau 3M ini, ya, membayar dividen kepada para pemegang sahamnya, ya. Setidaknya 10 tahun terakhir, ya, mereka konstan lah membayar dividen kepada para pemegang sahamnya. Bahkan baru-baru ini, ya, dividennya secara kuartalan, ya, itu satu sahamnya mendapatkan dividen $1,49, ya. Nah, di sini lumayan, tapi diperkirakan kalau kasus ini berkelanjutan tahun-tahun depan, bahkan akhir tahun ini juga tidak ada lagi pembayaran dividen, ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa keputusan para juri yang mendukung gugatan $100 miliar itu atau sekitar 1.500 triliun itu tidak realistik katanya, ya. Nah, di sini, ya, seperti biasa lah, ya, terjadi pertarungan antara penggugat dengan pengacara yang mewakili 3M, ya. Nah, dikatakan bahwa perusahaan ini, yaitu 3M, ya, sengaja mengajukan kepailitan atas perusahaan anak perusahaannya, yaitu Aero Technologies, yang memproduksi penyumbat telinga itu, ya. Dia masukkan pengajuan permohonan kepailitan atau kebangkrutan, gitu, ya, untuk menyelesaikan masalah ini, ya. Kalau permohonannya dikabulkan, wah, selamat, daripada bayar 1.500 triliun, ya. Nah, karena dia mengajukan permohonan kepailitan atas keinginannya sendiri, ya. Nah, sesuai dengan peraturan Chapter 11. Nah, di Amerika ada peraturan yang namanya Chapter 7 itu untuk pribadi, kalau Chapter 11 itu untuk perusahaan, untuk mengajukan kepailitan. Maka ada joke bahwa 7-Eleven, kan ada kan minimarket namanya 7-Eleven 7-11.
itu bercandaannya itu adalah minimarket buat mereka-mereka yang mengalami kebangkrutan. 7 artinya kebangkrutan untuk orang-orang pribadi, 11 untuk kebangkrutan perusahaan. Tapi sekali lagi ini joke ya. Nah, di sini dikatakan sesuai dengan chapter 11, Aero ini, anak perusahaan 3M yang memproduksi penyumbat telinga ini, secara otomatis berhak menghentikan sementara gugatan-gugatan hukum yang sedang dihadapi dia. Ya. Nah, kalau sampai 3M tidak mengajukan permohonan kebangkrutan, maka dampaknya dia harus menghadapi ya kerugian yang besar itu, ya. Nah, di sini kalau kita lihat juga di berita di Financial Times, ya, sama 3M dikatakan berusaha untuk menghentikan ribuan gugatan atas produk penyumbat telinganya. Ini berita dari Financial Times belum lama ini menjelang akhir Agustus. Ada juga berita di Financial Times. Ya kira-kira sama bahwa 3M itu sudah kalah di babak pertama disebut ya, dari pertarungan di meja hijau ya. Nah, sehingga dia mengajukan permohonan kebangkrutan menggunakan chapter 11 ya. Nah, di sini dengan dia mengajukan tadi yang saya sebutkan, pengajuan kebangkrutan atas dirinya sendiri ya, maka dia bisa menunda kelanjutan dari ribuan gugatan yang diajukan kepada dirinya ya. Nah, di sini dikatakan saham dari 3M itu anjlok 9% ketika gugatan ini dibacakan ya. Maksudnya gugatan bahwa para veteran itu menang ya. Tapi kan seperti yang kita ketahui bahwa 3M itu sedang mengajukan banding ya. Nah, di sini dia mengatakan ini ya, fakta bahwa Aero itu yang memproduksi penyumbat telinga para veteran perang ini itu adalah sebuah perusahaan yang dulunya dibeli oleh 3M hanya sebesar 1,2 miliar rupiah. 1,2 miliar rupiah. Ya kira-kira sekitar 16 triliun deh. Ya, 1,2 miliar US dollar kira-kira 16 triliun. Tapi sekarang dia menghadapi gugatan 1.500 triliun. Wih. Ya. Oleh karena itu, ya secara perusahaan langkahnya sebenarnya tepat ya, dia mengajukan kebangkrutan untuk dirinya sendiri menggunakan chapter 11 untuk menghentikan gugatan ganti rugi yang sebesar 1.500 triliun itu ya. Ya itu kan memangnya apa ya, hak atau sesuatu yang diatur oleh undang-undang ya. Sebabnya kalau dia harus bayar 1.500 triliun, waduh, gak tahu deh tuh ya bisa apa ya. Nah, katanya sekarang ini sudah ada 16 persidangan di dalam persidangan di Amerika Serikat tentang kasus gugatan ini ya. Dari 16 sidang itu, kan sidangnya macam-macam tuh, ada banyak gugatan. 3M memenangkan 6 persidangan yang 10-nya kalah. Ya, 10-nya kalah. Nah, bahkan tadi yang di awal kan sudah ada yang diputuskan harus dibayar sekitar 100 juta dolar, meskipun perusahaannya itu banding, gitu ya. Tapi terakhir ini juga ada katanya yang menang lagi mendapatkan 1,7 juta dolar dan 77,5 juta dolar. Ya. Nah,
Tapi tetap perusahaan juga melakukan banding atas keputusan dari persidangan. Ya, kenapa? Karena 3M ini mengatakan bahwa dia menyangkal bahwa penyumbat telinganya itu cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Ya, selama penyumbat telinga itu dipasang dengan benar, harusnya tidak menyebabkan gangguan pendengaran. Itu pembelaannya, ya. Nah, jadi dengan kata lain, ya ini biasalah ya kalau di persidangan pihak lawan atau pihak yang dilawan saling memberikan argumen, ya. Nah, oleh karena itu, karena dia sudah sering kalah dalam persidangan ini, kemungkinan kalau diteruskan dia akan kalah terus, maka tidak bingung atau tidak mengherankan kalau dia sendiri yang mengajukan permohonan kepailitan, ya, daripada harus menanggung tadi 1.500 triliun rupiah, ya itu 100 miliar dolar, ya. Nah, oke. Nah, disinilah menariknya persidangan di Amerika Serikat atas gugatan produk-produk yang bisa saja digugat karena merugikan konsumennya. Dan gugatan seperti ini banyak menarik perhatian karena bisa membawa perusahaan raksasa jadi bangkrut. Oleh karena itu, tidak ada celah bagi perusahaan-perusahaan di Amerika untuk melakukan kesalahan dalam memproduksi produknya. Kalau produknya yang diproduksi ternyata cacat dan bisa dibuktikan di pengadilan, maka pengadilan yang adil di Amerika Serikat, ya, akan bisa membuat perusahaan ini bangkrut, ya. Jadi demikian saja cerita atau kisah yang sedang berlangsung dan masih akan terus berlangsung di Amerika Serikat ini mengenai perusahaan raksasa yang namanya 3M, ya, yang sedang digugat oleh para veteran perang Amerika Serikat. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.